Channel ini adalah tempat kita membaca novel dengan cara yang santai dan asik. Kali ini kita akan membaca novel berjudul Magic Chef of Ice and Fire, bercerita tentang perjalanan hidup seorang pemuda bernama Rong Nianbing. Mempelajari teknik sihir dan memasak secara bersamaan, akankah Rong Nianbing akan menjadi dewa emosi? Dan menjadi rekan Tang San sekaligus guru dari menantu Tang San di alam dewa. Jika kalian suka novel ini jangan lupa tekan tombol subscribe ya, subscribe itu gratis loh, tidak akan mengurangi pulsa Anda. Terima kasih. Magic Chef of Ice and Fire. Bagian 10. Caji mendekati Hua Tiandao, mengambil pisau dingin dan menyerahkannya ke Nianbing. Itu bukan ucapan terima kasih. Tapi, apakah Anda memberi kami sarung? Hua Tiandao dengan enggan memandang Caji dan kembali ke rumah. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan pisau berkarat dan melemparkan sarungnya ke Nianbing. Sarung pisau ini terbuat dari besi dingin. Setelah saya melakukan pengolahan khusus, itu dikombinasikan dengan pisau dingin. Bilahnya terselubung dan tidak akan menyentuh sarungnya. Ini juga dapat menutupi dinginnya pisau itu sendiri. Kali ini saya benar-benar kehilangan banyak uang. Nianbing memasukkan pisau dingin ke dalam sarungnya, dan tentu saja, cahaya biru, dan bahkan dinginnya juga hilang. Hanya batu Dewi Es dan salju di pegangan yang masih memancarkan cahaya biru redup. Melihat pisau di tangannya, Nianbing dengan hormat membungkuk kepada Hua Tiandao. Terima kasih senior, pisau ini diatur dengan permata, berbeda dari sebelumnya, tolong beri nama. Di mata Hua Tian, ada cahaya terang. Air musim gugur embun putih, cuaca dingin, sebut saja belati embun pagi. Saya sangat terkesan. Embun pagi adalah nama yang bagus. Nianbing menggenggam gagang belati embun pagi, dan hatinya diam-diam memanggil, Bu, batu Dewi Es dan salju yang kau berikan padaku diletakkan di atas belati ini. Apakah ibu menyalahkanku? Saya masih ingat bahwa ketika Anda pergi, Anda penuh napas yang tidak ingin berpisah. Belati ini memiliki jiwa Dewi Es dan salju, dan itu disebut nafas Dewi Es dan salju. Nafas Dewi Es dan salju, belati embun pagi. Tampaknya senjata dewa yang menakjubkan. Hua Tiandao memandang Caji dan berkata, aku lelah, ayo pergi. Baru saja, pisaunya memancarkan sinar, aku khawatir telah diperhatikan oleh orang-orang bersenjata. Berhati-hatilah ketika kembali. Pisau dapur. Hua Tiandao mendesah sambil menggelengkan kepalanya dan mengulangi kata-katanya. Ternyata itu pisau dapur. Tidak puas dengan hati, Hua Tiandao berjalan ke rumah hitam kecilnya. Caji berkata, pisau kecil yang patah itu benar, ayo pergi, jangan diperhatikan, kamu benar-benar merugi kali ini. Sambil merobek ujung pakaian, Caji melilit pegangan belati, menutupi kecemerlangan batu Dewi Es dan salju, memasukkan pisau ke lengan Nianbing, dan menariknya dengan tergesa-gesa. Sebagian besar orang di Ice City tertidur, dan jalanan tampak agak sepi. Saat berjalan, Nianbing berbisik kepada Caji dan bertanya, Guru, apakah senior Hua Tiandao itu berlatih seni bela diri? Caji sedikit tersenyum, berkata, bisa dikatakan iya bisa juga tidak. Meskipun ia memupuk balas dendam, ia tidak memiliki seni bela diri. Dalam hal kekuatannya, ia harusnya melampaui prajurit pendekar pedang. Bahkan mungkin untuk memasuki ranah divisi pertempuran, namun, ia tidak memiliki keterampilan seni bela diri sedikitpun. 9 kekuatannya sepenuhnya didedikasikan untuk pemurnian. Anda juga melihat itu sebagai atribut api terbaik. Apalagi, hal itu sangat cocok untuk menghaluskan bilah. Guru, tidak bisakah kamu memasak dengan kekuatan balas dendam? Kamu dapat memiliki semua jenis atribut dalam balas dendam. Nianbing bertanya dengan penuh keraguan. Caji menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kekuatan balas dendam terlalu sombong. Ledak, tetapi sihir dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Jangan banyak bicara, pergi cepat, kembali ke penginapan, besok pagi, kita akan kembali ke Tauhualin. Sebelum kembali, jangan biarkan belati embun pagi meninggalkan sarungnya. Setelah diketahui dan diperebutkan orang hebat, kita tidak bisa menjaga belati ini. Ketika mereka kembali ke penginapan, itu sudah larut malam, mereka pergi selama seharian, mereka sangat lelah. Setelah Caji mengantar Nianbing kembali ke kamar, dia pun pergi untuk beristirahat di kamarnya. Meskipun Nianbing sangat lelah,
Tetapi belati ini membuat suasana hatinya penuh kebahagiaan. Nian Bing tidak tidur, dari lengan Nian Bing mengeluarkan belati embun pagi dan berulang kali diputar, jika tidak mengingat pesan gurunya. Dia pasti akan mengeluarkan pisau dari sarungnya dan memancarkan cahaya biru lagi. Bunyi dengkuran menjulang sangat keras. Rupanya, guru sudah tidur. Nian Bing menjulurkan lidahnya seraya bergumam pada diri sendiri. Untungnya, kita punya 2 kamar. Kalau tidak, aku tidak akan tidur malam ini. Suara mendengkur guru sangat besar. Sambil menahan tekanan nafas batu Dewi Es dan salju, Nian Bing perlahan-lahan menutup matanya, dan memulai meditasi. Setelah beberapa saat, ia sudah memasuki kondisi kultivasi. Di bawah pemicu kekuatan mental, unsur-unsur api dan es perlahan terkondensasi ke arah tubuh Nian Bing. Hari ini ia sangat lelah, ditambah dengan kegembiraan mendapatkan belati embun pagi, sehingga ia melupakan kekuatan magis es dan api di dalam dirinya tidak seimbang dan kurang terkontrol. Dalam meditasinya unsur magis yang secara alami mengembun ke dalam tubuhnya. Batu Dewi Es dan salju dan batu Dewa Api mempercepat kecepatan Nian Bing untuk menyerap unsur-unsur sihir seperti biasa. Tidak membutuhkan waktu lama, kekuatan sihir yang dikonsumsi sepanjang hari telah sepenuhnya pulih. Namun, unsur-unsur sihir es dan api pada saat ini berbeda. Lebih dari setahun sejak itu, Nian Bing telah berkultivasi dengan bantuan 2 permata terbaik setiap hari, sehingga kekuatan magisnya telah terakumulasi sampai batas tertentu, dan jumlah penghematan pasti akan menyebabkan perubahan kualitatif. Jika itu adalah seorang penyihir biasa yang terus berkultivasi, sihirnya dapat menembus batas tingkatan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tetapi Nian Bing tidak sama, ia memiliki 2 jenis atribut yang sepenuhnya kompatibel dengan kekuatan sihir. Pada saat ini telah mencapai batas tingkat kultivasi, tetapi ada perubahan khusus. Setelah 2 elemen es dan api terbagi setengah tubuhnya, untuk mendapatkan lebih banyak ruang, proses saling berbagi dimulai. Sihir es menyerbu dari meridian kiri ke kanan, dan sihir api menyerbu dari meridian kanan ke meridian kiri. Dalam 2 kekuatan magis menjengkelkan menyerbu satu sama lain, tubuh Nian Bing telah berubah secara signifikan, dengan pusat tubuh sebagai garis pemisah. Bagian kiri tubuh benar-benar berubah menjadi biru, sedangkan bagian kanan tubuh berubah menjadi merah sepenuhnya. Untuk sementara waktu, lampu merah dan biru terus berfluktuasi, dan perjuangan menjadi semakin intens. Dari dingin ekstrim ke panas ekstrim, stimulasi kuat, sehingga pemurnian tubuh terjadi. Ketika saya sadar, saya segera menemukan bahwa ada yang berbeda. Pada saat ini, apakah itu sihir es atau sihir api saya, telah mencapai keadaan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua kekuatan sihir itu saling terkait satu sama lain. Di dalam batu Dewa Api dan batu Dewi Es dan salju. Pada saat yang sama, batu Dewa memancarkan sinar redup, menyuntikkan sihir yang terkandung di dalamnya ke dalam tubuh Nian Bing, dan tampaknya ingin membantu sihir dari sumber yang sama membanjiri sisi lain. Es dan api menyerbu bergantian, membuat tubuh Nian Bing terasa kesemutan, tetapi pada saat ini, Nian Bing telah kehilangan kendali tubuhnya. Bahkan jika dia ingin menangis, dia bahkan tidak bisa membuka mulut, dia hanya bisa menonton dirinya sendiri. Tubuh tiba-tiba biru dan merah, dan terus-menerus berubah dalam serangan timbal balik dari kekuatan sihir. Ketika 2 kekuatan magis menjadi semakin keras, tubuh bagian kiri telah ditutupi dengan lapisan es, sementara tubuh bagian kanannya panas, dan pakaian di tubuh sudah mengeluarkan aroma terbakar yang samar. Di bawah pengaruh dingin dan panas yang ekstrim, pikiran Nian Bing berangsur-angsur kabur. Dia ingat ayahnya, ingat ibunya, dan ingat apa yang terjadi ketika dia berada di menara es. Ibu, ayah, apakah aku akan mati? Apakah aku akan mati? Tidak, Bing Er tidak ingin mati. Ayah, bukankah kamu sudah mengatakan bahwa es dan api tidak sepenuhnya berlawanan? Mengapa ini sangat menyakitkan? Ayah adalah penyihir api, ibu adalah penyihir es, kalian semua bisa bersama, mengapa kekuatan sihirku tidak? Ayah, ibu, ajari Bing Er, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tubuh manusia memiliki atribut yang berbeda tergantung pada situasi saat lahir dan warisan orang tua. Jika Anda memiliki atribut apapun, sangat cocok untuk mempraktekkan sihir atau pembalasan atribut apapun.
jika seseorang dengan atribut api ingin berlatih sihir es atau kekuatan es, itu hampir tidak mungkin. Bahkan jika dipaksa berkultivasi, akan memberikan efek yang buruk. Juga sulit memiliki kehidupan yang kecil dalam hidupnya. Alasan mengapa Nian Bing dapat memiliki dua jenis kekuatan magis pada saat yang sama adalah selain adanya stimulasi batu Dewi Es dan Salju dan batu Dewa Api yang diberikan oleh ayah dan ibunya di Menara Es, dia juga memiliki elemen es dan api pada dirinya sendiri. Tidak bisa dipisahkan. Secara umum, jika atribut pasangan berbeda, anak hanya akan mewarisi atribut salah satu pihak. Tetapi orang tua Nian Bing memiliki atribut yang sangat kuat, dapat dikatakan dua ekstrim. Jadi ketika Nian Bing lahir, ia memiliki dua atribut pada saat yang sama, sehingga Nian Bing memiliki atribut ganda yang tidak sama jika berlatih sihir, dia bisa menjadi penyihir dua elemen. Dan akan menjadi terkenal di daratan ini. Namun, atribut ganda Nian Bing adalah dua jenis yang sangat bertentangan, es dan api adalah musuh. 1 tahun terakhir, Nian Bing telah berlatih dua jenis sihir tanpa bimbingan dan dalam situasi tanpa pengawasan. Dengan keseimbangan, kekuatan magis yang tidak terlalu kuat, tidak ada masalah, tetapi setelah 1 tahun kultivasi, dengan bantuan dua permata yang luar biasa, kekuatan magisnya telah mencapai keadaan akan menerobos tingkat selanjutnya, karena ini telah terakumulasi lama. Dan ketidakseimbangan kekuatan sihir telah menyebabkan fenomena es dan api semacam ini. Es dan api berkecamuk di dalam tubuhnya. Orang-orang biasa tentu sudah mati. Bahkan jika Nian Bing sendiri memiliki dua sifat ekstrim, dalam hal ini, ia tetap memasuki keadaan genting. Sinar merah dan biru masih secara bergantian bersinar, dan tubuh es menjadi semakin intens. Rasa sakit yang intens merangsang meridian dalam tubuhnya, dan darah secara bertahap mengalir keluar dari pori-pori. Batu Dewi Es dan Salju dan Batu Dewa Api tampaknya telah memasuki keadaan ganas dan menyerang internal tubuh Nian Bing. Elemen es dan elemen api secara gila menghantam tubuh Nian Bing dengan kecepatan beberapa kali, dan kekerasan 2 kali kekuatan magis juga terus berubah-ubah. Semakin kuat, dan kehidupan Nian Bing akan berakhir dalam serangan timbal balik antara dua kekuatan magis. Tiba-tiba, cahaya biru hangat menyebar dari dada, dan pada saat yang sama mengintegrasikan sihir es dan sihir api. Tubuh es tidak setengah biru dan setengah merah. Kedua kekuatan magis telah melakukan perjalanan di seluruh tubuh dalam proses saling beriringan. Di bawah nafas yang lembut, Nian Bing menjerit, dan dua elemen es dan api di dalam tubuh mulai perlahan-lahan berputar di bawah aksi energi lembut. Meskipun mereka masih saling menyerang, mereka tidak lagi kejam seperti sebelumnya. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Nian Bing bergegas untuk mengatur kekuatan mentalnya sendiri, mencoba mengendalikan dua jenis kekuatan magis, tetapi dia terkejut menemukan bahwa semua elemen ajaib dalam tubuh mulai bergabung ke pusaran dan tercampur. Meskipun kecepatan fusi lambat, tapi tetap berlangsung dan tidak dapat dihentikan. Cahaya biru menghilang hanya dalam sekejap. Setelah kekuatan magis dari tubuh Nian Bing memasuki keadaan aneh ini, rasa sakit yang disebabkan oleh dingin dan panas telah menghilang, dan energi es dan api yang berputar mencapai keadaan fusi yang indah. Dalam rotasi lambat, es dan api tampaknya benar-benar terpisah, dan tampaknya sepenuhnya terintegrasi, dan pertempuran di antara mereka menjadi semakin lemah. Pusaran merah dan biru berjalan lambat, pusaran itu terlihat sangat indah, lingkaran biru, lingkaran merah, kekuatan magis mengembun dalam rotasi. Batu Dewi Es dan Batu Dewa Api masih mengangkut sihir pada beberapa kali kecepatan biasa. Unsur-unsur, sihir asli dan kekuatan magis di anggota tubuh secara bertahap terkondensasi oleh pusaran. Pusaran tidak besar, dengan konvergensi dua kekuatan sihir, cahaya biru dan merah secara bertahap menjadi jernih. Nian Bing mengingat kenangan bersama orang tuanya. Rongtian tersenyum dan mengusap rambut putranya dan berkata, "Bing kamu tahu es bisa memadamkan api, tetapi ketika api mencapai tingkat tertentu, api juga dapat menghancurkan es." Mereka saling menaklukkan. Di antara 4 unsur sihir yang umum, hanya air dan api yang paling dekat, dan air sama dengan es, mereka penuh dengan kegiatan. Begitu para penyihir pendahulu mengatakan bahwa jika api dan air mencapai tingkat yang sangat halus, mereka dapat disatukan satu sama lain. Itu tidak mutlak. Selama besarnya kekuatan unsur tetap sama,
unsur api dan unsur air hanya terpisah satu garis. Pernyataan ini memiliki pengaruh besar di dunia sihir, dengan lebih sedikit kesamaan dan lebih banyak perbedaan. Awalnya, aku milik satu sisi, tetapi ketika aku bersatu dengan ibumu, aku menemukan bahwa campuran air dan api ini bukan tanpa kemungkinan. Namun, sebagai penyihir api, aku tahu terlalu sedikit tentang sihir es. Mustahil untuk mengubah api menjadi es. Oh, jika ibumu belum ditangkap saat itu, mungkin kita bisa belajar bersama untuk beberapa waktu. Kita dapat mengetahui homologi es dan api yang sebenarnya. Nian Bing muda itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah, bagaimana situasinya? Bagaimana ayah mengetahuinya? Rong Tian dengan batuk-batuk canggung, untuk menutupi gelombang merah di wajahnya, asal-asalan. Kamu masih kecil, saat kamu telah tumbuh dewasa, ayah akan memberitahumu. Ingatan lama Nian Bing terus terngiang dalam ingatannya beberapa saat. Air dan api adalah dua elemen sihir yang paling dekat hubungannya. Benarkah ini yang dikatakan ayah tentang integrasi air dan api? Es dan air itu homolog, bisakah es dan api juga homolog? Perubahan besar dalam tubuhnya membuat Nian Bing sangat tidak nyaman, tetapi dia samar-samar mengerti bahwa dia harus mempertahankan situasi ini sekarang, sehingga dua elemen sihir es dan api terus mempertahankan kondisi saat ini. Sampai kondisi kedua elemen sihir ini tidak saling menghancurkan. Pada tahun lalu, tubuh es telah kembali ke suhu normal manusia untuk pertama kalinya. Tidak ada lagi kondisi semi dingin dan semi panas. Perasaan hangat dan damai membuatnya masuk kembali ke kondisi menetap, mengendurkan kesadarannya dengan nyaman. Dia tidak tahu bahwa sejak saat ini, dia telah menjadi penyihir api yang menggunakan sihir es pertama di seluruh benua. Meskipun itu hanya memasuki tahap awal dari jenis es dan api yang sama, tetapi keanehan sihirnya di masa depan masih jauh dari sebanding dengan penyihir biasa. Di pagi hari, ketika sinar matahari pertama masuk ke dalam ruangan dari jendela, Nian Bing terjaga dari keadaan meditasi, dan dua kekuatan magis yang semula berbeda dalam tubuh menghilang, sebaliknya itu menjadi pusaran, berukuran kepalan tangan, berwarna merah dan biru yang berpadu menjadi violet. Dua kekuatan magis yang berbeda saling melengkapi, berotasi perlahan, tidak ada yang menyerang satu sama lain. Kristal biru dan kristal merah terlihat begitu indah, pikiran Nian Bing jernih, dan persepsi elemen sihir tampaknya lebih baik dari sebelumnya. Lebih kuat, Nian Bing menyentuh kartu giok yang tergantung di dadanya dan bergumam. Bibi, terima kasih, jika bukan karena giok Tianhua ini, membantu aku menstabilkan kekuatan sihir tepat waktu. Aku takut, kebaikanmu. Nian Bing bertekad dalam hati suatu hari aku akan membayar. Dalam krisis, cahaya biru dari giok Tianhua sangat hangat. Kartu giok yang terbuat dari batu giok Tianhua ini jauh lebih efektif daripada imajinasinya. Cahaya menyala di mata Nian Bing. Dia mengangkat tangannya memegang belati embun pagi dan melantunkan mantra es dengan lembut. Elemen es. Aku bertanya padamu, mengembun menjadi bilah yang tajam, dan membuka ikatan belenggu dunia. Cahaya biru menyala dari batu dewi es dan salju, dan elemen-elemen es yang terlihat jelas terkondensasi dan terbentuk. Bilah es berwarna biru muncul di tangan kirinya, dan pusaran dalam tubuhnya masih berputar. Penggunaan bilah es tidak memengaruhi, bahkan saya tidak bisa merasakan pengurangan kekuatan sihir es, dan pusaran masih berputar dalam keseimbangan. Jantung Nian Bing berdetak lebih cepat, dan pikiran bawah sadar melantunkan sihir api. Elemen api. Aku bertanya padamu, mengembun menjadi bilah yang tajam, dan membuka ikatan belenggu dunia. Bilah api merah muncul bersama bilah es biru. Cahaya menyala, dan nyala bilah yang solid muncul di depannya. Itu di tangan kanan. Tidak ada lagi perbedaan antara es dan api. Jantung Nian Bing bergetar, dan kombinasi es dan api. Dia benar-benar memiliki kemampuan menggunakan dua macam sihir. Cahaya menyala, dan di bawah desakan kekuatan rohnya, bilah es dan bilah api bertabrakan di udara. Dengan keras, uap air naik, dan dua sihir tingkat 2 menghilang pada saat yang sama. Berhasil, bagus, akhirnya aku bisa menggunakan dua jenis sihir. Nian Bing dengan bersemangat melompat dari tempat tidur, es dan api yang sama membuatnya memiliki kemampuan khusus. Ketika pintu diketuk, bunyi tuk-tuk-tuk datang dari luar. Nian Bing, ini sudah pagi hari. Buka pintunya.
Nian Bing dengan cepat mengumpulkan batu dewa api dan membuka pintunya. Ketika Caji melihatnya, tiba-tiba Caji langsung menutup hidungnya. Wah, bau sekali, apa yang membuat kamar ini bau? Nian Bing melihat ke bawah pada dirinya sendiri. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia tidak tahu kapan tubuhnya penuh keringat. Pakaian itu dipenuhi aroma keringat dan Nian Bing merasa sangat tidak nyaman. Caji melihat dari atas dan bawah tubuh Nian Bing. Caji terkejut. Aku tidak melihatmu selama 1 malam. Saya pikir tubuhmu tampaknya tumbuh lebih tinggi. Perubahan terbesar adalah matanya. Mata kekanak-kanakan yang sebelumnya ternyata berubah jauh lebih dalam. Itu seperti orang dewasa, terutama pancaran tatapan matanya, memberikan perasaan khusus. Nian Bing, apa yang terjadi semalam? Caji bertanya dengan takjub. Nian Bing menggaruk kepalanya dan berkata, Guru, sihirku sepertinya telah menembus dan mencapai alam lain. Aku tidak tahu mengapa ada begitu banyak keringat di tubuhku. Tentu saja dia tidak tahu, itu karena es dan api. Rasa saling menjatuhkan terlalu keras, dan ketidakmurnian di tubuhnya sepenuhnya dipaksa keluar, yang membuatnya menjalani proses dilahirkan kembali, sehingga tubuh akan mengalami perubahan ini.